Analisis kasus SMA pembelajaran berdiferensiasi. Ruang kolaborasi. Modul 1-2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ardani, PGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan, dengan fasilitator yaitu Bapak Danun Nurjaman akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Mari kita saksikan bersama. Skenario SMA. Budrana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budrana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budrana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budrana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Budrana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budrana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Budrana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Budrana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? 2. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? 3. Pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Budrana mengamati jawaban-jawaban murid, untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Budrana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Budrana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara. DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Budrana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Budrana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Budrana, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Budrana menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat diakses siswa. Kemudian yang kedua, minat belajar murid, di mana Budrana memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih lokasi yang akan dianalisis. Dan yang ketiga, profil belajar murid, di mana
Buderana membebaskan siswa memilih bentuk paket info digital yang akan dibuat. Bisa berupa video, poster, situs web, dan rekaman suara. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya, cara Buderana menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu 1. Kesiapan belajar, yaitu dengan menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian yang kedua, profil belajar murid, di mana Buderana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta memberikan umpan balik. Dan yang ketiga, minat murid, di mana Buderana memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih lokasi yang ada analisis dan bentuk paket info digital yang akan dibuat, bisa berupa video, poster, situs web, dan rekaman suara. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Buderana? Strategi yang digunakan yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana Buderana menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat diakses siswa. Kemudian memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih lokasi yang akan dianalisis. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi proses, di mana Buderana memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus. Kemudian Buderana juga membebaskan siswa memilih bentuk paket info digital yang akan dibuat. Dan yang terakhir, menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, di mana Buderana membebaskan siswa memilih bentuk paket info digital yang akan dibuat sesuai kenyamanan muridnya. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Di Buderana menentukan penilaian dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah assessment for learning. Bentuknya pertanyaan pemandu, kuis tertulis, jurnal refleksi, dan tenaga. Kemudian ada assessment of learning, di mana penilaian produk paket info digital yang dibuat. Kemudian yang terakhir, assessment as learning. Buderana memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 pemandu. Demikian